Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Retno Wulandari dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan fisika inti dalam bidang medis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kanker tiroid. Yang perlu kita ketahui mengenai kanker tiroid adalah suatu keganasan pada tiroid yang memiliki 4 tipe. Yang pertama itu papiler, yang kedua folikuler, dan yang ketiga anaplastik, dan yang terakhir itu medular. Kanker tiroid ini jarang menyebabkan pembesaran kelenjar, lebih sering menyebabkan pertumbuhan kecil atau disebut juga dengan nodul. Nah, dalam kelenjar, sebagian besar nodul tiroid ini bersifat jinak dan biasanya kanker tiroid bisa disembuhkan. Radiasi merupakan salah satu faktor etiologi kanker tiroid. Banyak kasus kanker pada anak-anak sebelumnya mendapat radiasi pada kepala dan leher karena penyakit lain. Kelenjar tiroid terdiri atas 2 lobus yang terletak di sebelah kanan trakea dan diikat bersama oleh jaringan tiroid dan melintasi trakea di depan trakea. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian bawah dan melekat pada dinding laring. Adapun fungsi dari kelenjar tiroid itu yang pertama bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, yang kedua mengatur penggunaan oksidasi, yang ketiga membantu pengeluaran karbon dioksida, dan yang keempat metabolik dalam hati, pengaturan susunan kimia dan jaringan, serta yang terakhir pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mentalnya. Fisiologi kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang memegang peranan penting dalam mengatur metabolisme yang dihasilkannya, merangsang laju sel-sel dalam tubuh, melakukan oksidasi terhadap bahan makanan, memegang peranan penting dalam pengawasan metabolisme secara keseluruhan. Nah, untuk gambar fisiologi kelenjar tiroid dapat dilihat di sini. Kelainan kelenjar tiroid yang pertama itu hipertrofi atau hiperplasia. Hipertrofi itu terdiri dari yang pertama stroma adiposa toxic, hipermetabolisme karena jaringan tubuh dipengaruhi oleh hormon tiroid yang berlebihan dalam darah. Yang kedua stroma adiposa non-toksik. Nah, ini ada 2 tipe. Yang pertama tipe A, tipe endemik, kekurangan yodium kronik, air minum kurang mengandung yodium, disebut juga gondok endemik. Yang kedua itu tipe sporadik, pembesaran difusi dan stroma di daerah endemis, penyebabnya yaitu suatu stimulus yang tidak diketahui. Nah, yang B itu hipotiroidisme, itu kelainan struktural atau fungsional kelenjar tiroid, sehingga sintesis dari hormon tiroid menjadi influensi atau berkurang. Bila permanen dan kompleks disebut atiroidisme. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kanker tiroid itu merupakan keganasan pada tiroid. Nah, kanker tiroid itu seringkali membatasi kemampuan menyerap yodium dan membatasi kemampuan menghasilkan hormon tiroid, tetapi kadang menghasilkan cukup banyak hormon tiroid sehingga terjadi hipertiroidisme. Selanjutnya yaitu fungsi hormon tiroid. Yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan, pematangan jaringan tubuh dan energi. Yang kedua itu mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan reaksi metabolik. Yang ketiga, menambah sintesis asam ribonukleat atau RNA, metabolisme meningkat. Yang keempat itu keseimbangan nitrogen negatif dan sintesis protein menurun. Dan yang kelima itu menambah produksi panas dan menyimpan energi. Serta yang terakhir, absorpsi intensional terhadap glukosa. Toleransi glukosa yang abnormal sering ditemukan pada hipertiroidisme. Tanda-tanda orang mengidap kanker tiroid. Tanda dan gejala orang mengidap kanker tiroid. Yang pertama itu sebuah benjolan atau bintil di leher depan, mungkin cepat tumbuh atau keras di dekat jakun. Nah, kalau laki-laki kan di dekat jakun di sini. Nodul tunggal, nodul itu berupa benjolan kecil. Ada tanda-tanda yang paling umum kanker tiroid. Yang kedua itu sakit tenggorokan. Tenggorokannya terasa sakit atau leher yang dapat memperpanjang ke telinga lehernya. Yang ketiga itu serak atau kesulitan berbicara dengan normal. Jadi terjadinya serak di tenggorokan itu merupakan tanda dan gejala kanker tiroid. Nah, terus yang keempat itu pembengkakan kelenjar getah bening terutama di leher. Mereka dapat ditemukan selama pemeriksaan fisik. Yang kelima, kesulitan dalam menelan atau bernapas, atau sakit di tenggorokan atau lehernya saat menelan. Ini terjadi ketika mendorong tumor ke kerongkongan kita, begitu. Nah, yang ketujuh itu batuk terus-menerus tanpa penyakit lain. Terjadinya batuk terus-menerus itu merupakan tanda dan gejala terjadinya kanker tiroid. Ada 2 jenis
pemeriksaan dalam kanker tiroid. Nah, ini merupakan penerapan fisika intip dalam bidang medis. Pertama itu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu untuk membedakan tumor jinak dan tumor ganas tiroid. Kecuali kanker medular, yaitu pemeriksaan kalsitonor dalam serum. Pemeriksaan T3 dan T4 kadang-kadang diperlukan karena pada karsinoma tiroid dapat terjadi tiroktositosis, walaupun jarang. Selanjutnya yaitu pemeriksaan radiologis, yaitu terdiri dari yang pertama foto X-ray. Nah, pemeriksaan foto X-ray ini jaringan lunak di leher kadang-kadang diperlukan untuk melihat obstruksi trakea karena penekanan tumor dan melihat klasifikasi pada masa tumor. Untuk gambar foto X-ray-nya dapat dilihat di sini. Yang kedua yaitu pemeriksaan menggunakan ultrasound. Ultrasound itu diperlukan untuk tumor solid dan kistik. Cara ini aman dan tepat, namun cara ini cenderung terdesak oleh adanya teknik biopsi aspirasi yang teknik yang lebih sederhana dan murah. Nah, selanjutnya yaitu teknik CT scan. Ini sangat berhubungan dengan fisika inti. CT scan itu dipergunakan untuk melihat perluasan tumor, namun tidak dapat membedakan secara pasti antara tumor ganas atau jinak untuk tumor tiroid. Nah, ini merupakan gambar CT scan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan menggunakan scintigraphy. Nah, dengan menggunakan radio isotropik dapat dibedakan hot nodule dan cold nodule. Daerah cold nodule dicurigai tumor ganas. Teknik ini dipergunakan juga sebagai penuntun bagi biopsi aspirasi untuk memperoleh spesimen yang akurat. Ini merupakan gambar orang yang sedang di scintigraphy. Selanjutnya yaitu penangkalan pada bidang medis, yaitu yang pertama terapi radiasi. Pada adenokarsinoma papiler tanpa penyebaran ke kelenjar leher sebaiknya dilakukan ismolobektomi. Nah, bila terdapat pembesaran kelenjar limpa leher, kemungkinan besar telah terjadi penyebaran melalui saluran limpa di dalam kelenjar, sehingga perlu dilakukan tiroidektomi total disertai dengan diseksi kelenjar leher pada sisi yang sama. Ini merupakan gambar dari orang yang sedang terapi radiasi. Selanjutnya yaitu dengan cara tiroidektomi. Nah, tiroidektomi ini dikenal juga dengan peristiwa prosedur pembedahan di mana semua atau sebagian dari kelenjar tiroid akan dihapus. Kelenjar tiroid terletak di anterior bagian leher tepat di bawah kulit dan di depan jakun. Nah, tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin tubuh yang berarti bahwa mengeluarkan produk-produknya di dalam tubuh ke dalam darah atau getah bening. Ini merupakan gambar dari tiroidektomi.